Ya, Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini ya. Jadi kami akan di sini akan membawakan eh, dengan firman Tuhan dengan tema nih ya. Jadi, temanya adalah kita ambil saya ya, eh, mengampuni adalah jalan menuju pemulihan gitu ya. Namun sebelum saya mulai, izinkan saya untuk sedikit kesaksian dulu ya Pak Simon ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya bukan saya. Hari ini sebenarnya jatahnya Pak Ferry. Nah, cuman biasa kalau sebelum saya mulai itu kan saya tanya-tanya ke yang mau bawa firman Tuhan. Pak udah siap belum? Bisa nggak gitu. Sehingga beliau, Pak saya udah siap sebenarnya Pak. Cuman karena eh, saya masih di luar pulau, tiba-tiba saya dibeliin tiket tuh jam 7 pagi gitu kan. Jadi kayaknya nggak sempet. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kita gantian aja tukeran. Nah, sebenarnya bukan masalah itunya. Jadi gini Pak, ini saya ketika merasa di sini tiba-tiba tuh ternyata tidak ada yang kebetulan buat Tuhan ya. Jadi tidak ada kebetulan bagi Tuhan. Ya. Nah, begitu ya udah tiba-tiba saya tidak mendapatkan rema ini tadi mengampuni adalah jalan menuju pemulihan. Nah, saya berdoa sama Tuhan, terus kemudian diberikan Tuhan untuk mencari sumber-sumber dari mana gitu kan ya. Nah, udah selesai itu cepat. Intinya saya mendapatkan satu ayat ya, satu pasal di ayat itu bahwa sebelum kita membawakan firman Tuhan, itu tuh bahkan dengan tema yang ini ya, dengan sangat-sangat relasi sekali gitu loh. Jadi itu kamu harus bisa mengampuni dulu. Gitu. Jadi percuma kamu mau bawain ini kalau kamu tidak bisa mengampuni orang ya percuma gitu loh. Jadi nggak ada gunanya. Nah, sebenarnya hari ini saya mau bawakan bahwa teman-teman tahu lah, saya kan saat ini kan masih ada masalah dengan Pak Mardi sebenarnya. Nah, cuman kemarin itu setelah diberikan ayat ini, dia ngomong bahwa si teman hamba Tuhan ini ya ngomong, Pak nggak bisa begitu Pak. Bapak sebelum membawakan firman Tuhan ini harus sudah menyelesaikan dahulu. Nggak boleh ada ganjalan. Ya udah, singkat cerita, akhirnya saya hari Sabtu udah langsung rekonsiliasi dengan Pak Mardi langsung. Jadi puji Tuhan, saya tidak akan menjelaskan apa yang kita lakukan. Ya intinya kami udah selesai dengan Pak Mardi. Jadi ya Pak ya. Jadi untuk masalah Pak Mardi, kita puji Tuhan udah selesai. Ya, iblis kita kalahkan ya gitu. ayo Jadi kasih bisa reaction buat Pak Lukas, luar biasa. ya. Jadi intinya walaupun mungkin eh, penyakit hati ini kan tidak bisa eh, secara cepat ya bahwa kita bisa selesai gitu. Jadi semoga saya bisa kuat membawakan eh, firman Tuhan hari ini. Oke, itu aja dari saya pribadi. Jadi terima kasih sebelum saya menjalankan ini, saya sudah bisa selesaikan urusan saya dengan Pak Mandi. Dan itu tidak ada yang kebetulan, ya. Itu semua udah campur tangan Tuhan. Oke, kita mulai ya. Jadi eh, di selanjutnya, oke, hari ini kita terima ini. Ya, kita pendahuluan dulu ya. Di sini mengampuni itu adalah bukan hal yang mudah, benar-benar gitu kan ya. Jadi di situ kan pasti ada luka, ada kekecewaan, gitu kan ya. Ada pengkhianatan. Karena kita karena ya kita pasti berantem kan. Karena di dalam berantem itu ya teman pasti ada yang A dan B dan lu merasa dua-duanya benar kan gitu. Jadi ya ini nggak ada yang salah gitu kan. Tapi ternyata setelah kita rekonsiliasi, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Oh, ternyata tuh emang ada yang belum nyambung kan gitu kan ya. Mungkin ada terus termasuk juga ada egoisan gitu kan ya. Nah, cuman di sini kan Yesus sudah memerintahkan ya, ampunilah tanpa batas kan gitu. Jadi Tuhan Yesus memerintahkan sendiri, ya kamu harus mengampuni ya ada boleh ada batas yang beda dengan eh itu Tuhan itu kan benar-benar mengajarkan bahwa kita tuh harus memanggul membantu memanggul salib Yesus bukan hanya teman berkat 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 senang 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 tapi harus memanggul salib Yesus yang gak enak yang enak semua itu kita harus bisa memanggulnya karena dengan kita yang gak enak itu
kedepannya kita percaya pasti akan dimudahkan dan diberkati oleh Tuhan dan untuk mendapatkan eh, tempat di sisinya nanti waktu saat kita sudah tidak ada gitu ya. Itu yang tujuan utama kita kan di situ. Oke. Nah, di sini kita pasti ada ya. Jadi kita ambil ayat yang tadi kata kan pengampunan tanpa batas ya. Jadi pengampunan tanpa batas itu di Matius 18 ayat 22 itu gitu kan. Bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, tapi kan mereka 70 kali 7 kali, ya kan? Nah, di sini kan dia asumsikan berarti kan pengampunan tanpa batas itu kan perasaan menolak kan ya. Jadi karena nggak bisa cepat memang Pak. Aduh, saya begini masalah terus masalah terus gitu kan ya. Nah, tapi di sini kan karena tadi Tuhan Yesus yang memberitakan, jadi tetap iman itu yang mendorong kita untuk taat kan gitu kan ya. Jadi kemudian adalah saat kita disakiti itu pengampunan itu tidak bisa langsung bersih tadi yang kita bicarakan ya. Jadi walaupun sesakit apapun kita mau deket nggak bakal bisa langsung bersih pasti lah itu namanya kita udah sifat manusia ya. Terus ya apabila kita masih ingat lagi ya maka doakan ini doanya diajarkan Tuhan Yesus sendiri ya. Saya sudah menang, saya akan mengampuni 70 kali 7 kali dalam nama Tuhan Yesus akan lepaskan pengampunan. Nah, jadi kita setiap kali kita ingat lagi doakan ini, ingat lagi doakan ini, ya itu puji Tuhan kita akan bisa sampai bersih. Jadi ini saya ingat banget seperti ilustrasi dari Pastor Yosef ya. Kita di satu gelas itu ada tempat kotor gitu kan ya. Kita mau tetesin tiap hari, setiap saat kita air putih itu lama-lama gelas itu akan bersih. Nggak bisa langsung bersih, tapi lama-lama akan bersih. Gitu kan ya. Asal jangan dicampur dengan kotoran lagi, kan gitu ya. Oke. Nah, di situ makanya pengampunan yang tulus itu akan membuat kita lega dan bahagia. Yang penting tulus dan ikhlas ya. Oke, coba kita lihat video saat ini ya. Sebentar ya. Jangan simpan sakit hati. Jangan luka itu dipelihara. Damai sama masa lalu. Seharusnya kalau kita lagi kecewa dengan seorang, terluka dengan seseorang, waktu kecewa itu datang, kalau ingat-ingat biasanya jengkel kan gitu. Nah, di saat itulah kita harus bilang, Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Itu namanya pemberesan, berdamai dengan masa lalu. Selesai? Belum, bulan depan masih ingat. Jengkel lagi. Waktu jengkel, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lepaskan pengampunan. Sampai satu hari, tiba-tiba saudara papasan sama orang itu, saudara biasa aja, udah gak jengkel lagi. Itu namanya kemenangan dan pemulihan terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan simpan sakit hati. Jangan lupa. Ya, itu ya. Jadi ini namanya ampun tanpa batas. Nah, kemudian mengampuni adalah respon iman. Ya, kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat 32 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain. Penuhi kasih mesra dan mengampuni dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi dan ampunilah kita ambil juga dari di Matius ya. Jadi ini ada korelasinya. Jadi di Matius pasal 6 ayat 12 kemudian 14 sampai 15 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah kita ambil dari doa Bapa kami. Ini adalah cuplikan dari situ ya. Jadi kita sadar pengampunan itu adalah proses yang tidak bisa sekali tadi, kita tidak bisa sekali selesai. Ya, makanya ini dia dikatakan level pengampunan itu tertinggi. Ya, apabila kita tuh tidak ada rasa sakit hati dan amarah. Misalnya kita lihat yang nggak enak, tapi kita nggak ada rasanya lagi gitu loh. Ya, coba saya ada satu lagi ya, izin saya lagi ya, satu lagi gitu. Ada banyak orang kadang-kadang suka berpikir begini, level mengampuni terbaik adalah ketika dia mampu melupakan. Forgive and forget katanya Yes. kan. Buat gue justru bukan. Level pengampunan tertinggi adalah sekalipun kita ingat dia dan apa yang dia perbuat, tetapi nggak ada sedikit pun sakit hati dan amarah. Dan
Puji Tuhan, Tuhan didik gue, mampukan gue ada di posisi itu. Gue lihat orang itu, gue tahu orang itu, tapi nggak ada sedikit pun rasa amarah. Yang ada malah gue mengasihi dia. That's so good. It's really good. Itu satu lagi, kemudian kita lanjut ya. Mungkin karena waktu terbatas, jadi kita ambil untuk konteksnya adalah kita mengampuni itu karena Tuhan telah diampuni. Jadi karena kita mengampuni orang itu ya karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, kita ambil ilustrasi perumpamaan di sini ya. Jadi untuk mengampuni itu kita kan harus taat. Ya. Jadi karena kita harus taat karena sebagai anak Tuhan ya kita harus mengikuti perintah Tuhan dan taat kepada perintahnya kan gitu. Jadi memilih taat itu bukan menunggu perasaan kita pulih, gitu kan ya. Kita pulih dulu baru memaafkan, kita enggak, dibalik malahan, gitu loh. Jadi kita masih saat kita masih sakit, ayo kita pulihkan dulu, kita ampuni dulu, baru kita akan pulih. Nah, kita ambil perumpamaan, apa sih teman-teman udah banyak yang tahu ya di sini ya. Kita ambil di Matius ya pasal 18 ayat 23 sampai 35. Kan kita ini cepet aja ya. Jadi ada seorang raja, itu kan dia tahu ada hambanya yang ngutang sama dia itu besar sekali dan tidak akan mungkin dilunasi, kan gitu kan ya. Terus kemudian hambanya minta mohon ampun, akhirnya dilunasi sama si raja itu. Tapi ternyata begitu dia keluar, teman-temannya yang cuma hutang sedikit, dia tidak ada pengampunan sama sekali, bahkan memenjarakannya, bahkan menciptakan gitu ya. Nah, tiba-tiba karena raja itu tahu, akhirnya dia malah tidak jadi diampuni dan dia akan dimasukkan penjara dan eh, dihukum gitu kan ya. Nah, ini artinya apa sih? Pasti teman-teman udah tahu lah seperti ini ya. Yang dekat raja itu kan Tuhan Yesus sendiri, gitu kan ya. Tuhan Yesus sendiri, hambanya yang berbuat banyak itu kita, gitu kan. Sedangkan kita dengan teman kita yang mungkin dia hanya sakitnya cuma sedikit aja, kita nggak bisa ngampunin dia, gitu loh. Nah, itu akhirnya jadi dengan begitu kalau kita tidak bisa ngampuni teman kita itu ya nanti kita akan juga kan malah Tuhan akan sorry ya, lu nggak bisa ngampuni itu kok, masa gue udah ngampuni lu nggak mau ngampuni orang lain ya, gitu ya. Jadi di sini ada peringatan keras dari Tuhan Yesus. Demikian juga Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, jadi itu harus kita ingat ya. Jadi karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni teman, saudara, istri, suami istri ya, apa dan semuanya. Gitu. Terima kasih. Oke, nah di sini ada sedikit cerita. Jadi sebenarnya pemulihan itu juga ada bisa melalui pihak lain, gitu kan ya. Mungkin saya sedikit cerita aja ya. Jadi ada perumpamaan. Ini sih saya dengar dari lucu, mungkin teman-teman bisa ini ya. Saya cepat aja karena ceritanya panjang. Jadi ada menantu cewek lah, biasa kan cewek sama mertua cewek itu kan biasa kalau satu rumah kan berantem gitu kan ya. Nah, satu sisi si apa karena di namanya mertua kan dia hak di situ di rumah, dia berhak, dia paling tinggi, diminta dilayani dan semuanya. Nah, jadi si menantu ini kan sakit hati sama ini ya. Jadi kita cerita, ini cuma cerita ya gitu ya. Jadi dia tuh pergi ke eh, luar kota, dia nyari dokter atau tabib yang bisa mau minta racun gitu loh, untuk bunuh mertuanya gitu kan ya. Nah, terus tabib oke ada nih gitu, tapi ini butuh waktu 1 bulan ya gitu ya untuk bunuh dia. Jadi ini saat ini kamu kasih masakin sedikit-sedikit aja. Jadi kamu masakin yang enak, kamu kasih gini. Kenapa? Kalau kamu langsung meracuni si mertua kamu, dia mati, kita akan jadi tersangka. Ceritanya begitu. Jadi dikasihlah obat racun itu, dikasih. Jadi tiap hari si istrinya kan nambah semangat nih mau bunuh dia gitu kan ya. Dikasih dikit, dimasakin yang enak, dengan sambil tersenyum, sambil apa, karena dia senang apa gitu kan ya. Ternyata singkat cerita hampir sebulan, wah dia senang nih, ini bentar lagi mati nih, gitu kan. Nah, tapi bukan malah meninggal, tapi malah berkembang makin sehat, kan gitu kan ya. Nah, tapi kebalikannya, bagi si mertua ini, gitu kan ya, dia lebih senang tuh. Ini kenapa nih mantu gue ya? Kok makin lama kok makin sayang, makin lama makin perhatian, makin lama makin ini, gitu kan ya. Nah, bahkan akhirnya dia lulus juga kan. Oh, ternyata mantan gue itu nggak jahat ya, gitu loh Pak. Itu pikiran sih mertuanya gitu kan ya. Nah, bahkan dia kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman dia ini apa gitu kan ya, itu dia ngomong wah menantu gue baik loh, dia masakin gue, dia baik hati, dia nggak pernah apa gitu. Jadi tiba-tiba gitu, jadi terus setelah 1 bulan dia balik lagi ke tabib itu, kok belum meninggal gitu kan ya. Nah, kamu lihat deh sekarang gimana hubungannya. Ya sekarang sama baik sih. Oh enggak, dia minta penawar sama si tabib itu. Tabib ada penawar nggak? Gitu. Buat apa?
ya buat mertua gue gitu loh, karena gue udah baik sama dia, gue gak enak gitu kan ya. Jadi karena udah eh, apa yang ternyata anggota gue juga baik gitu kan ya, minta penawar gitu kan. Oh nggak perlu penawar kok. Kenapa? Ya karena itu sebenarnya bukan 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 ratu, itu sebenarnya vitamin buat mertua kamu. Buktinya kalau kamu baik sama dia, dia juga baik sama kamu kan gitu loh Bang. Nah, itu salah satu contoh. Ini antara mertua dengan ini ya. Mungkin eh, satu lagi minta izin cepetan. Ini ada satu contoh lagi adalah ada biasalah ini karena dua cerita ini korelasi dengan di kehidupan nyata ya kayak gitu. Jadi biasanya kalau satu keluarga gitu kan ya ada eh, orang tua kaya gitu, dia memiliki warisan dan dibagi gitu ceritanya, dan masing-masing pasti ada yang kurang puas kan gitu ya. Jadi di situ ada perumpamaan adik dan kakak yang tidak saling sapa karena warisan. Jadi dengan begitu dia berantem, mereka berantem apa sebenarnya. Dan itu kan pasti sebelah sebelahan gitu, sebelah sebelahan gitu kan ya, karena kan satu ruk tanah. Nah, di situ akhirnya karena dia kesel, si satu anak yang si bungsu dia membuat parit. Jadi dibikin parit, dibikin sungai biar dia tidak bisa lewat gitu kan ya. Nah, makin lama kan sebenarnya kan dipaksa disentil-sentil terus sama si bungsunya. Nah, jadi si yang kakaknya ngomong, oh oke, lu gue jabanin nih gitu pokoknya kan ya. Nah, akhirnya dia manggil tukang batu, tukang kayu, dia suruh kayak gini ya, tolong bikinin gue tembok biar gue nggak bisa lihat dia lagi, biar dia udah tutup lagi. Ya. Tapi ini gue mau pergi 3 minggu ke luar kota gitu pokoknya. Nah, tolong ya bikinnya bagus gitu. Nah, di situ akhirnya oke siap Pak gitu kan. Nah, tapi waktu dia balik, si tukang batu kayu ini bukan membangun tembok, tapi malah dia membangun jembatan gitu loh. Nah, setelah dia bangun jembatan, ini kan marah lu. Kamu gimana sih? Gua kan minta bikinin tembok, kenapa lu malah bikinin jembatan gitu kan ya? Ya, nggak apa-apa Pak, ini udah terlanjur jadi nih. Coba deh, Bapak naik ke jembatan itu paling ke tinggi, Bapak lihat ke sana dulu. Kan udah jadi juga, lihat kan dipakai nggak apa-apa gitu aja. Kalau sampai itu Bapak nggak senang, nanti kita akan bubarin, kita akan bongkar, saya akan bangun di tembok, nggak usah dicas, kita akan bahas gitu Pak. Nah, singkat cerita, oh ya udah lah, dia naik. Ini kan perumpamaannya. Dia naik, lihat itu, dia lihat ke, oh, ternyata dia bisa ngeliat ke rumahnya si adiknya, gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba si adiknya juga ngeliat, gitu kan ya. Nah, ini di situ kita lihat, oh ternyata nih anak kakak gue tuh masih sayang sama gue ya, gitu. Dia bikin jembatan biar kita bisa ngobrol, bisa apa. Nah, dia lari ke kakaknya itu dan saling berpelukan gitu kan ya. Nah, kan kakaknya nggak enak karena dibikin karena dia udah baik. Loh, tapi kan ini bukan buat dari gua nih gitu kan ya. Nah, akhirnya oh ya ayo deh kita saling berpelukan dan saling perbaikan lagi. Nah, ini cuma cerita aja ya. Jadi di sini ada ilustrasi menantu sama eh, tuanya dengan kakak adik, mungkin dengan teman juga sama gitu kan ya. Itu yang kita di situ kan ya. Jadi kan ada satu pepatah kan di situ ya. Ada satu musuh terlalu banyak, ribu teman terlalu sedikit. Ya ini pepatah yang biasa dikatakan oleh Presiden kita Prabowo ya. Jadi kita punya satu musuh aja, itu membuat kita tuh nggak bisa makan dengan enak. Itu cuma satu musuh gitu lah, bagi kita punya musuh. Gitu ya. Gitu. Oke, nah ini eh, yang kita ambil ya. Jadi ada syarat berkat dan pengampunan, ada syaratnya gitu loh Pak. Jadi untuk berkat itu kita ambil dari Matius ya pasal 5 ayat 23 sampai 25 ya. Jadi sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu itu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembawa hukuman dan dipenjarakan. Mungkin teman-teman di sini sudah bisa menganalisa ya bahwa itu tadi yang di awal tadi kita pelayanan, kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa berkhotbah di mimbar apa semuanya kita mengampuni, tapi kita ada satu yang masih celah yang itu kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, itu eh, ibadah yang kita lakukan, apa yang kita lakukan itu udah nggak ada gunanya karena itu di mata Tuhan itu hakim ya. Jadi hakim itu berketuhan ya dia tidak akan eh, dipandang mata sama Tuhan gitu. Jadi di sini istilahnya maka ini saya dengan ini ayat yang dikasihkan hamba Tuhan kepada saya ya. Jadi
Pak Lukas, kamu kan dapat terima ini, gitu katanya kan. Kalau kamu tidak bisa lepasin pengampunan, kan dia tahu ya, saya cerita gitu ini. Kalau percuma Pak Lukas bawain ini, kalau Bapak belum selesai, ya nggak akan diterima oleh Tuhan ibadahnya, itu ceritanya. Ya, nah, dan tadi saya katakan tadi, sebenarnya saya membawakan ini, sebenarnya saya tidak mau langsung sampaikan ke Pak Mardi di sini, gitu kan ya. Cuman benar banget, beruntung sekali, puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan masalahnya sebelum saya membawakan masalah ini. Ya, jadi saya dengan Pak Madu udah nggak ada apa-apa. Ya, walaupun nanti semakin lama dari kita semakin selesai. Ya, itu syarat berkat dari pengampunan ya. Jadi kita harus mengampuni dulu sebelum kita bawa pelayanan dan kita melakukan buat orang lain. Oke, nah kita ambil satu lagi. Ini ada korelasinya ya, sama mungkin mirip lah di Markus 11 ya ayat 24 sampai 26 ya. Jadi karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan kedoakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi ini yang jadi diajarin nama di Visia juga sama ya. Kita tuh jangan minta kan apa? Tuhan itu sudah memberikan kepada kita, gitu. Cuman kita bisa tahu nggak? Kita bisa ngerti nggak? Gitu. Tapi sangat, tapi jangan salah. Itu juga ada syaratnya, gitu loh ya. Dan jika kamu berdiri di pasal di ayat 25, dan jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada yang barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi tadi, kita udah dikasih sebenarnya, tapi mata kita nggak kelihatan. Gitu kan ya. Dan seringkali Pastor Doni nggak ngomongnya, selipkanlah mata kami Tuhan. Gitu loh. Jadi kita semua bisa, udah ada, tapi kita nggak kelihatan. Gitu aja sih. Nah, itu kan salah satu untuk penghalangnya, dulu juga pernah saya bahkan itu yang masalah mukjizat itu, ada mukjizat yang tertunda ya. Yaitu kadang-kadang kita belum mengampuni orang lain. Itu salah satu penyebabnya, gitu kan ya. Nah, ini kuncinya ingat ya, kuncinya di ayat 26 ya. Silakan teman-teman lihat ya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi itu tadi. Jadi bukan hanya kita salah, mungkin anggap kita berpikir kita benar. Kita benar, kita nggak salah. Gitu kan ya. Ada orang kesalahan kepada kita tidak bisa mengampuni dia seumur hidup kita. Mungkin kita kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan suami istri, kepahitan dengan sahabat, kepahitan dengan ini. Gitu ya. Nah, itu kita, maka imbasnya adalah Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu wah luar biasa sekali ya. Jadi di sini adalah kita diajarkan adalah ini perintah ya. Jadi perintah Tuhan bahwa ayo kamu ampuni, maka kita akan Tuhan juga akan mengampuni kamu. Ya, itu dari saya. Oke. Terus ibadah di atas tadi apabila sedang ibadah yang masih jengkel kepada orang lain, maka ibadah itu akan sia-sia. Tadi yang kita sudah katakan tadi ya. Tetapi ibadah kita akan mau diterima oleh Tuhan ya, maka bersihkan hati kita dahulu sebelum kita membawakan ibadah firman Tuhan itu, gitu kan ya. Kalau kita berdoa dan mendatangkan mukjizat, itu adalah ketika hati kita bersih. Ya, jadi kita harus ampuni orang dulu sebelum mendapatkannya. Kalau kita minta mukjizat, tapi kalau apa namanya kita sendiri nggak bersih, ya kita kan juga nggak akan ini ya. Nah, mungkin teman-teman juga tahu lah, apalagi di 37 ya. Waktu saya sempat masuk ke 37, saya ngomong sama teman-teman, saya tuh bimbang gitu loh. Ya itu tadi, karena selama ini saya merasa diberkati oleh Tuhan, tapi saat ini kok saya bimbang gitu kan. Dan mungkin itu salah satunya adalah ya gara-gara saya masih ada hal yang menggantung atau hal-hal yang saya masih nyangkut di hati saya gitu kan. Tapi hari ini gitu kan ya, saya lega gitu kan ya, dan sudah selesai. Itu bukan agak ya, itu menambah kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan memang masih menyertai saya di sini gitu. Dan intinya satu adalah kita adalah menang kepada iblis ya. Iblis itu tidak bisa begini, ingat ya, iblis itu tidak bisa merubah hati kita. Iblis itu hanya mengintimidasi, iblis itu hanya bisa ojok-ojokin. Dia itu nggak punya kekuasaan untuk merubah. Dia hanya bisik-bisikin aja, dia hanya membuat kita menjadi tidak nyaman ya. Itu aja ya. Oke, nah kemudian Tuhan sudah menyiapkan berkat, namun kita harus bersihkan dulu hati kita. Yang kita katakan tadi, Tuhan sebenarnya sudah memberikan berkat kepada kita, tapi kita harus bersihkan dulu untuk kita bisa menerimanya. Itu ya. Oke, nah kita tiga ada ajarannya adalah belajar mengampuni, maka kasih Tuhan yang luar biasa akan memberkati kita. Ya,
gitu ya. Nah, ini cepetan aja ya, karena udah banyak, udah lama. Oke, kita ambil dari 12 ayat 19 ya. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan. Nah, ini yang karena ini penting ya, jadi dalam. Tetapi berilah tempat kepada berkah Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Boleh yang kamu menuntut pembalasan itu. Jadi ini cepat aja. Jadi ini masih dalam konteks mengampuni ya. Jadi konteks mengampuni itu adalah karena mereka ada orang ada salah sama kita, ya kita udah kita ngampuni, jangan ini kita berharap Tuhan silakan Tuhan mau ini, tapi kita nggak jangan, aduh Tuhan tolong balaskan ini, bukan beda loh ya, tolong balaskan dia saya ini apa gimana, karena apa ya Tuhan mau balas, Tuhan mau memberkati dia, itu urusan Tuhan gitu pokoknya. Jadi yang penting, oh ya saya sakit hati sama dia, saya lepasin pengampunan, perkara itu urusan si orang itu dengan Tuhan, apakah orang itu mau diampuni, apakah orang itu mau diberkati, apakah orang itu mau dibalas sama Tuhan, itu Tuhan yang punya hak sepenuhnya di situ. Ya, nah ini yang tidak katakan tadi, balas dendam itu adalah lahir dari amarah, ya kan, dari ego, dari ketidakadilan, merasa ini sama-sama benar kan gitu ya. Nah, paling pembalasan, pokoknya, Tuhan tolong dibalas tadi dari hidungnya. Ya, jadi ini tadi sudah silakan dibaca. Tuhan tidak membenarkan perbuatan orang, namun mengampuni itu adalah memutus rantai kepahitan. Gitu kan. Jadi begitu kita sudah mengampuni, itu kepahitan kita sudah hilang. Gitu kan. Dan dalam Tuhan akan masuk menggantikan luka. Jadi intinya dengan luka itu ditukar. Jadi yang tadinya mungkin hitam ditukar dengan putih, yang tadi putih mungkin dengan ilustrasi yang tadi ya, kita ada gelas kotor tadi ya. Gitu. Oke, nanti hentikan pembicaraan bahasa luka, pegang firman, bukan perasaan. Ya, kemudian kita bangun kembali hubungan dengan hikmat. Jadi kita intinya berpegang terus sama dengan firman, ya makin lama kita akan makin pulih. Ya, oke ini ada satu lagi, saya minta izin di Yeskiel pasal 36 ayat 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh baru di dalam hati batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, ini kita langsung aja. Jadi Roh Kudus itu memberi hati kita. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita sarana, gitu loh. Itu salah satunya kan kita ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, gitu loh. Jadi luar biasa sekali ya Tuhan itu memberikan kita bukan hanya eh, anaknya gitu kan ya. Teman, Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Kita harus pelihara gitu loh. Dan kita sudah bisa mendengar suara Roh Kudus ya. Jadi memberikan hati yang baru artinya merubah karakter, keinginan dan motivasi kita. Kenapa? Sebenarnya Roh Kudus itu bicara dengan kita. Sebenarnya bicara dengan kita, teman memang benar-benar lembut sekali. Tinggal kita bagaimana kita sebagai kita peka nggak untuk bisa mendengarkan suara Roh Kudus, gitu kan ya. Nah, jadi ada luka yang tidak bisa sembuh ya dengan kekuatan sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa menyembuhkan diri. Aduh Tuhan, aku mau ini nggak bisa, gitu kan. Emang ini jadi seakan bukan kebetulan, gitu. Bukan kebetulan saya mendapatkan ini, bukan kebetulan saya mendapatkan ini. Teman ini memang sudah jalan dari Tuhan. Ini Tuhan yang mempersiapkan saya dan ini adalah suara dari Roh Kudus. Jadi saya walaupun saya masih kemarin merasaan masih berat, ternyata kita bisa lepasin hal tersebut, gitu kan ya. Jadi dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita berdoa untuk memudahkan orang yang menyakiti kita malahan. Jadi kan sama ya, ada banyak sekali surasi di ayat-ayat kita ya. Jadi kalau kamu tampar pipi kananmu, kalau saya ke pipi kirimu kasih kananmu, gitu kan ya. Dan banyak itu, gitu ya. Tuhan tolong aku untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti aku, gitu kan. Dan berilah dia kedamaian dan keselamatan, ya kan. Salah satu tadi yang masalah pipi, terus masalah kita disuruh mendoakan musuh kita, loh Pak, aneh gitu kan ya. Karena ini konsep pengampunan itu di situ, gitu ya. Oke, nah ini terakhir ya kita di penutup ini. Oke, mengampuni itu adalah kita menerima kasih Kristus. Ya, ini penutup dari saya karena udah panjang. Mengampuni itu membuka pintu pemulihan. Oke, jadi ini tolong di hayati ya. Damai Kristus itu mengalir kata kita melepaskan pengampunan. Ya, jadi kalau kita lepasin pengampunan, tadi kita kan damai itu sangat menggantikan kepahitan kita. Gitu kan ya, apa yang ada kepahitan dalam hati kita akan ditukar dengan damai Kristus. Gitu kan ya. Itu tadi, ayo saya mendorong di sini ya teman-teman, walaupun mungkin saya juga belum sempurna ya. Jadi bagi suami, istri, anak dan orang tua ya, antara saudara, antara sahabat yang masih punya kepahitan, ayo kita lepaskan pengampunan dengan tulus dan ikhlas kepada orang tersebut. Jadi ini konteksnya bukan saya aja ya, gitu loh. Silakan teman-teman semuanya. Saya yakin 100% kalian tuh pasti pernah, gitu. Nggak mungkin nggak pernah, gitu loh.
ya ada yang udah pulih, ada yang eh, masih nyangkut, masih apa, itu pasti satu masih pernah kejadian, nggak mungkin nggak, saya jamin, gitu kan ya. Nah, itu dari saya, ayo kita lepaskan. Bahkan kalau perlu kita diajarin sebutan namanya, gitu kan. Untuk voucher contohnya, aduh Tuhan, saya masih kesal sama si Simon gitu, pemain tolong bantu bisa kasih Simon apa semuanya. Sebutkan namanya, itu nanti kita pasti akan bisa mengampuni orang tersebut, gitu pokoknya. Ya, oke. Itu dari saya. Yuk kita sekalian doa penutup ya, kita lakukan. Tuhan, pulihkan hatiku dan mampukan aku mengampuni seperti Engkau mengampuni aku. Berkati dia yang menyakiti aku dan berikan dia perlindungan-Mu. Aku percaya apabila aku bisa mengampuni dia, maka Tuhan juga akan mengampuni aku terhadap dosa-dosaku dan membuka pintu berkat sesuai kehendak-Mu. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Itu sedikit sharing dari saya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Simon. Ya, firman Tuhannya mantap ya. Pagi ini selalu diingati Tuhan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapa kami. Ya kan? Hal itu pernah terjadi dalam kehidupan saya 2018, ya kan? Dan bagaimana saya luka hati, memendam rasa marah, rasa benci, rasa sakit hati. Tapi Tuhan ultimatum. Pagi hari pada saat saya tidur dibangunkan dengan ultimatum dari Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni leader kamu hari ini juga, maka aku Bapamu tidak akan pernah mengampuni. Itu suaranya jelas banget, ya kan. Puji Tuhan, ya kan saya dikasih kekuatan untuk bisa taat sama firman Tuhan. Saya segera WA leader saya, ya kan. Saya lakukan respon semuanya, ternyata ya puji Tuhan hasilnya sampai saat ini baik, ya kan. Semuanya akhirnya baik, ya kan. Dan benar, udah nggak perlu minta-minta berkat lagi sama Tuhan. Ngapain? Pintu berkatnya udah dibukain sama Tuhan, ya. Nggak perlu minta-minta. Yang penting kita proses sama Tuhannya ini aja gitu kan. Yang Tuhan mau kan prosesnya. Prosesnya kita taat dan setia nggak gitu sama perintahnya. Sama seperti kita sama Bapak kita. Kalau kitanya nurut sama Bapak kita, taat, setia gitu, nggak usah ngomong, Bapak kita ngerti gitu kan. Nggak usah minta-minta berkat. Ya, ini jadi untuk koreksi kita semua, ya kan. Dalam hal kecil pun, saya selalu nggak usah hal-hal gede lah. Dalam hal kecil pun gitu. Waktu hubungan kita dengan Tuhan, udahkah kita taat dan setia sama Tuhan setiap pagi? Nggak usah hal yang gede lah, nggak usah hal yang wah gimana-gimana. Hubungan kita pribadi aja sendiri sama Tuhan. Sudahkah kita taat dan setia? Sudahkah kita memuliakan Tuhan setiap pagi, setiap hari? Itu adalah waktu yang terbaik. Pada saat kita buka mata ke Tuhan, sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Gitu, menyenangkan hati Tuhan. Bukan setiap buka mata langsung buka HP, lihat kerjaan, lihat notifikasi, gitu kan. Nanti gitu ya. Jadi ayo Tuhan mau prosesnya taat dan setianya ini, ya kan. Pintu-pintunya semuanya dibukain gitu. Ya. Ya, itu yang saya dapetin dari firman Tuhan pagi ini. Sekarang 6:15, kita ada 15. Kita minta 5 menit dulu ya, maksimal ya. 5 menit? Oh ya, 5 menit. 5 menit, 1, 2. Oke, cukuplah 5 menit ya. Per orang 5 menit ya. Oke, silakan. Pagi. Selamat pagi, Bro Freddy. Wah. Ya, ini ayat yang ini ya, yang dibawakan sama Pak Lukas ini, ayat yang terkenal, gampang untuk diucapkan, tapi kalau dalam prakteknya itu sulit. Tuh. Karena terkadang yang menyakiti kita itu kalau orangnya tidak dikenal tuh, ya kita gampang gitu lupain siapa lo gitu, siapa kamu. Tapi yang bikin sakit adalah orang-orang yang mungkin adalah orang-orang terdekat kita. Bisa jadi keluarga kita, atau mungkin juga teman baik atau leader rohani. Dan memaafkan itu adalah sebuah proses ya yang saya tahu, karena memang sudah ada ayatnya itu di
Matius 18 ayat 21 sampai 22. Singkat aja. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 sampai 7 kali. Nah, di situ kan Petrus menganggap 7 itu udah banyak gitu. Ternyata harus 7 kali 70 kali. Itu banyak banget ya. Berarti memaafkan itu adalah sebuah proses, sebuah repetisi yang bukan hanya harus diucapkan dari mulut aja, tapi harus dilakukan berkali-kali dari mulut juga sampai bisa memaafkan dari hati. Memang memaafkan itu kadang tidak mudah. Yuk yang belum beres masalah memaafkannya, mari kita belajar memaafkan. Ya itu sih yang saya dapat, harus terus memaafkan gitu. Gitu teman-teman, Pak Lukas, Pak Simon, dan semuanya. Ya, thank you, Fred. Semuanya proses ya, Fred. Tapi harus bisa, harus jalanin. Karena ini perintah, bukan himbauan. Kalau himbauan boleh, ya kan. Seperti saya ngehimbau gitu kan. Ayo pagi-pagi open camp. Ya kan, puji-pujian open camp, ayo pada open camp. Itu himbauan. Jadi mau diturutin boleh, nggak diturutin nggak apa-apa ya. Ya tapi gondok juga ada gitu kan. Ya. Diajak, dihimbau, nggak diturutin gitu. Ya udah. Nggak boleh curhat, nggak boleh curhat. Nggak apa. Ngajakin V Club ya kan. Himbauan ngajakin V Club ya kan. Nggak di waro ya udah gitu kan. Berkatnya buat saya nanti soalnya. Ya. Iya toh? Ya bener kan Pastor? Berkatnya buat saya kan? Itu mah ya. Kayak gitu. Ya. Ayo bro, tapi kita harus taat. Perintah firman Tuhan harus bisa bedain antara perintah dengan himbauan. Gitu. Kalau perintah, jalani. Karena Tuhan sudah berfirman, ampunilah orang yang salah kepada kita. Jangan gondok Pak Simon, mengampuni Pak Simon. Mengampuni, always mengampuni Pak Bro. Soalnya saya tahu berkat saya besar di sorga Om. Tenang aja, udah nerimain berkatnya Om. Gitu, ya, Bro Freddy. Jadi, ayo kita sama-sama. Emang berat pada saat kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita, apalagi harus saya sendiri gitu, dengan ego kita, melepaskan hak kita gitu kan. Udah. Kok lo yang salah sama gua kok? Nih. Mau gimana pun juga di jumlah jamnya kali satu bagi kali berapapun juga lu yang salah sama gua. Tapi Tuhan bilang, ampunilah orang yang bersalah. Itunya perintah gitu. Jadi ya udahlah lakuin. Ya. Thank you. Lanjut. Shalom kok. Ya, Lon. Ya, izin nih duluan nih izin. Mau kemana izin itu? Ini habis olahraga pastor, olahraga dong. Ini kan luar biasa. Kita ngikutin Ko Simon ya nggak, supaya Ya, sehat. saya cuma gitu. mengingatkan hati-hati kalau kurus nanti. Ya, kalau kurus kita nggak kayak ini lagi dong, nggak kayak Kung Fu Panda lagi. Ranger, nggak Iya. kayak Power Ranger. Ya, wah Pak Lukas luar biasa ya. Ya bisa langsung men-sharing apa yang dialami gitu ya. Itu kan juga dulu pastor kalau ngomong masalah sharing firman, yang paling bagus itu. Jadi yang kita alami gitu, bukan teori lah. Jadi memang itu praktek langsung. Ya, mengampuni awal juga dari pemulihan ya. Menurut saya, ya kita pagi ini diingatkan gitu. Karena mengampuni itu ya harus diingatkan terus. Ya kalau diingatkan cuma seminggu sekali nggak bisa juga. Mesti tiap hari ini diingatkan mengampuni dan mengampuni. Karena tiap hari kita harus mengampuni. Ya itulah yang saya lihat ya jadi contoh juga ya Pak Lukas gitu ya bisa untuk mengampuni. Tapi yang paling penting ya saya ingatkan juga tambahan, kita juga hati-hati dengan orang sekitar lah gitu ya, teman-teman sekitar yang sepertinya juga mensupport tapi padahal mengompori gitu. Nah ini kita mesti note gitu hal kayak gini. Kita harus dewasa supaya kita juga Dalam nih. memiliki Kalimatnya sesuatu. dalam nih. Iya, karena Kalimatnya ini dalam penting nih. kok.
Yang Ini penting support karena tapi mengkompori nih. Ini iya, kalimat jadi dalam nih. dalam. Jadi kita Ini harus dalam hati-hati. nih, Mbak. Banyak Betul, bermain kata-kata ini pagi ini. betul, betul. Weh, luar Karena biasa. Wow, gila. sepertinya kita disupport, seperti kita disupport, tapi akhirnya kita malah panas gitu, memanasi diri kita. Nah, teman yang baik itu harusnya apa, membimbing supaya benar-benar Bentar, mengampuni. aku nyalakan AC dulu bentar. Ya, Panas, ya, mulai silakan, panas. silakan, Panas ya? silakan, silakan. Silakan. Ya, buka jendela dulu Ini lah. saya nih Wah, lagi pasangin lebih dingin. wah. Tuh, dinyalain AC dulu semua, Iya, oi. iya. Karena Wah, karena ini gini kalimat kok, karena dalam gini, nih, kadang-kadang, woi. Pagi-pagi, kadang-kadang woi. apinya kecil, kadang-kadang apinya kecil, apinya kan kecil, bener nggak? Tapi saat disiram bensin kan jadi gede, saat dikasih pematik jadi gede. Nah, maksud saya kita mengampuni itu firman Tuhan. Cuman ingat ada bisikan-bisikan kiri kanan yang harus kita putuskan gitu loh. Nah, Setuju. memang kadang-kadang orang itu nyari nyari sekutu lah ya. Waktu kita Slack, kita cari sekutu, kita ngobrol dengan orang. Tapi memang teman-teman baik kita pasti berpihak di dalam diri kepada kita. Setuju, bro. Tapi itu nggak salah mereka sih. Cuman kan kita harus putuskan juga. Kita harus ngampuni atau enggak. Iya. Kadang-kadang teman baik ini yang menjadi keputusan kita. Jadi semakin kuat. Oh ya memang dia salah. Nah kita harus putuskan. Ah enggak lah, udahlah. Walaupun teman-teman bilang dia salah, ya udahlah, gue juga ngampuni. Nah ini kan yang dialami Pak Lukas dan akhirnya dia mau mengampuni. Jadi menurut saya ya tutup kupingnya setelah kita juga curhat. Pasti setiap orang juga cari sekutu kan. Pada saat dia nggak suka, pada saat dia sakit hati. Tapi intinya satu, kita ambil keputusan dalam diri kita untuk mengampuni. Jangan dengerin sekitar gitu. Ya akhirnya kan apa? Nanti temannya malah 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 kaget. Kok lu udah ngampunin sih? Kok lu udah ngomong lagi, udah biasa lagi ya. Itu keputusan yang luar biasa menurut saya. Dimana kita Mantap. bisa kembali gitu ya. Ya kayak gini kita enak ya teman-teman semua. Kita pasti ngalamin kok orang namanya tiap hari ketemu pasti ada sesuatu salah kata, salah salah persepsi. Ya ini yang semakin membuat kita dewasa. Ya itu aja sih dari saya eh, Pak Kosimon, Pastor, Pak Lukas, thank you, Tuhan berkati semua. Ini saya udah pakai kayak leg boom jadi gerah ini. Dia berani ngomong gitu karena belakangnya dia di pantai, Pak Simon. Hah? Pak Irfan begitu karena di belakangnya pantai, di adem dia. Bukan, depan saya ada istri soalnya. Apa yang keluar-keluar dari hati, benar itu, benar-benar. Iya, betul ya. Iya, Pak Indra ya, Ya, Pak Indra. emang betul ya, betul. Betul sekali. Saya setuju dengan Irfan juga bahwa kadang sahabat kita juga bisa jadi kompor buat kita. Betul, saya setuju, Bang. Karena emang semua orang akhirnya cari sekutu. Sekutu dan cari pembelaan. Ya kan? Oh, kira-kira sama nggak? Kira-kira sama nggak gitu. Kalau lu suaranya sama, lu jadi hopeng gua. Kalau lu nggak sama, lu nggak jadi hopeng gua gitu kan. Sama ya, dunia rohani sama, dunia sekuler juga sama gitu kan. Pasti cari sekutu, namanya juga manusia ya gitu. Tenang aja, kita belum jadi malaikat. Ya, banyak temennya. Ayo lanjut, next. Yuk, Izin sambil makan roti ya. monggo. Kalau mau Nggak boleh, nggak boleh, nggak hubungin pagi-pagi, saya nggak nanti boleh. bisa dikirim kok. Surabaya bisa kirim. Mas, Terima kasih. Oke, saya lanjut ya, gimana Pak kita Simon lapar? ya. Saya lanjut ya, Yuk, Pak bro Yusuf ya. izin. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Lukas. Nggak tahu nih Pak Lukas kemana nih. Kok langsung tutup kamera, langsung menghilang. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan Pak Lukas itu berdasar apa yang dia dapat ya, rema yang dia dapat dari hamba Tuhan. Nggak tahu hamba Tuhannya siapa, suhu di atas segala suhu atau Pastor Yosef atau siapa nggak ngerti, tetapi apa yang beliau lakukan baguslah menurut saya ya, bagus. Tetapi gini Pak Lukas, saya hanya menimpali bahwa bagian kita itu adalah mengampuni. Bagian kita adalah mengampuni, memaafkan orang yang bersalah sama kita. Itu sudah lebih dari cukup, artinya baik ya Pak ya, itu bagus. Nah masalahnya kalau ada orang yang kita ampuni atau orang yang kita kasih maaf, kasih ampun, tapi malah menjadi-jadi. Nah pertanyaannya gitu ya Pak, menjadi-jadi itu artinya gini, nggak merasa bersalah kok,
Bahkan dia bilang gini, lah saya nggak ngerasa kok nyakitin Pak Lukas misalkan. Atau enggak kok Yos, emang emang yang salah lu kok bukan gua. Nah, itu menjadi pertanyaan yang pertama ya. Gak usah Apa jadi sikap pertanyaan, kita? bro. Kalau gitu bukan pertanyaan, bro. Itu Terus respon. Respon hati kita, ya, bukan ya pertanyaan. makanya kan saya mau tuangkan di sini. Sikap kita bagaimana maksud saya. Jadi ketika ada situasi kita udah mengampuni yang menurut kita nyakitin kita ya, ternyata orang yang kita ampuni itu merasa nggak salah emang Pak Simon. Banyak orang tuh sakit hati tetapi sakit hati sama orang yang merasa nggak nyakitin kita. Ya, Nah, itu setuju. maksud saya gitu Setuju. loh. Terus responnya gimana? Kalau menurut saya ya sudah bagian kita tadi kan yang salahnya kita lah waktu sakit hati itu. Waktu kita terluka itu, ya kita beresin diri kita. Ya Ya, sudah bagian kita udah kita lakukan Pak Lukas. ya, Kalau orang tersebut yang kita maksud, kita tuju, tidak merasa bersalah, tidak merasa menyakiti, tidak merasa menyinggung, ya itu bagian dia dengan Tuhan. Maksud saya betul. gitu Pak Simon. Ini Setuju. saya contoh. Contoh orang yang saya keplak anaknya, ya kan, dia sudah bawa saya ke misalkan ke Mako, markas komandonya security. Saya dikepung 3, 4, 5 orang. Akhirnya pun saya di, dipancing tuh ribut, dijedotin kepalanya dia ke kepala saya, disiram kopi. Contoh ya Pak Simon. Kalau hari itu saya merespon, bukan merespon lagi, bereaksi, mukul, membalas, udah pasti saya akan kena perkara. Kenapa? Mereka udah pegang handphone. Mereka udah mencoba untuk memprovokator saya. Nah itu contoh ya Pak Simon ya. Nah Ya, akhirnya endingnya tuh waktu itu begini. Saya minta jabatan kamu sebagai sekretaris RT copot. Lah, mosok saya gak copot. Kalau emang itu memuaskan kamu menyelesaikan masalah, ya monggo. Bahasa Jawanya apa Pak Panji, Pak Indra? Ora patean gitu. Jadi sekretaris RT ora patean gitu kan, kayak Pak Harto bilang. Ya saya copot lah. Tapi pertanyaannya, setelah saya minta ampun, minta maaf, setelah saya sorry dan saya copot, ternyata nggak reda tuh Pak Simon. Yang ya, ada adalah dia mau bermaksud melaporkan. ya, Melaporkan atau memperkarakan. Nah, ya, kita ini satu saya udah salah, terus sudah minta ampun, dia merasa nggak bersalah loh. Dan ya, ternyata warga mulai melihat, loh, ini gimana toh? Ini kan kasus sepele dan sudah dia bales di Mako. Kenapa menjadi seperti ini panjang? Sampai RW turun tangan, sampai kelurahan turun tangan. Dan puji Tuhan ya berapa orang ya eh, menghubungi saya pribadi. Gak apa-apa, Pak Yos, lanjut aja. Kami di belakang Bapak, udah perkarain sekalian. Nah, ujungnya saya bilang, enggak, ngapain? Ngapain? Kita tuh RT rukun tangga, RW itu rukun warga. Ngapain hal sepele jadi panjang? Iya dong. ya, Tetapi benar kata Pak Irfan saat itu di sini. Ada orang-orang yang malah tetap Pak sebagai temen ngomongnya temen, ngomongnya rekan malah mancing-mancing. ya, Mancing saya. Kok gitu nggak diperkarain, kok gitu nggak dilanjutin. ya. Ngomong ke sebelah sono, ke bagian sono. Iya ya, itu gimana kasusnya Pak Yos, diperpanjang atau enggak? Nah, saya setuju dengan Pak Irfan. Teman itu kalau kita teman di sini misalkan, saya harusnya meredam kedua belah Betul. pihak. Setuju. Ingetin kedua belah pihak, ngajak makan bareng, ngajak kopdar bareng, supaya kelar, selesai, gitu. Jadi jangan jangan satu sisi yang satu merasa benar, yang satu merasa salah, atau kebalikan. Saya akan tutup beginilah. Ini yang Tuhan taruh buat saya, buat Pak Lukas, khususnya. Amsal 16 ayat 7 Pak Lukas. Saya bacain ya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan Betul. dia. Setuju. Ya, jadi Tuhan ingetin saya di Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan yang berkenan kepada kita, kepada jalan kita, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Tuhan berkati semuanya. Ya, thank you Mas Bro. Memang betul ya.
kadang juga banyak juga sih bro, hati orang tuh yang suka selalu lebay gitu tuh, kalau menurut kita. Ayo aja diinget-inget terus gitu tuh. Ada orang yang lebay kayak gitu. Tapi ada juga orang yang ya udah beres kan? Ya udah gitu. Ada yang going, udah beres ya beres. Tapi ada ya gitu, balik lagi. Manusia lah namanya, kita tetap manusia. Masih napak di bumi, ya kan? Untuk itulah kita dilatih di VMP ini ya. Gitu. Oke, lanjut, Mas Bro. Lanjut. Oke, enggak ada ya. Boleh, silakan, Pastor. Satu hal, saya sungguh sangat bersyukur dengan semua kejadian ini. Karena apa? Semakin kita cepat melewati ini semua, maka kesehatan komunitas kita ini semakin teruji. Setuju. Ya, sama seperti suami istri. Kalau habis bertengkar apa? Semakin mesra enggak? Ya, toh? Peluk-pelukan, ya enggak? Maaf no papa ya, maaf no mama ya, dan lain sebagainya. Berkali-kali saya sudah ngomong, komunitas ini nanti akan melewati yang namanya ujian. Atau ada yang ingat enggak? Karena tidak mungkin sebuah kelompok yang selalu berjalan semuanya baik-baik saja. Itu tidak akan pernah terjadi dimanapun. Ya. Orang yang berpotensi untuk menggigit telinga kita adalah orang di samping kita. Ya. Itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Nah, masalahnya bagaimana respon kita ketika itu terjadi? Maka seleksi alam akan terjadi di dalamnya. Yeah. Ada yang bertahan, ada yang keluar. Yeah. Oh ya, Pak Ferry, Tuan peserta, terbang Surabaya ya? Bukan, terbang ke ini, terbang ke Vietnam. Vietnam? Oh. Ya. Nyari sinyal ini katanya. Ya udah, teman peserta Pak Ferry. God bless, bro. Yeah. Ya. Jadi memang kalau bicara tentang pengampunan ini, kenapa sih sulit? Karena seringkali kita pikir gini, kok enak kamu yang salah, aku yang ngampuni, kan gitu ya? Ya. Padahal kalau kita sadar, ya Markus 11 tadi 25-26, kalau kita mengampuni itu manfaatnya buat kita, bukan orang lain. Iya. Kalau kita sadar, kita makan sehat untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita, pasti kita akan makan makanan yang sehat. Iya. Gitu. Ya. Jadi pola pikir ini ayo kita miliki. Saya rindu komunitas ini menjadi komunitas yang tough. Ya. Ingat ya, air sebanyak apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal. Kecuali air itu masuk ke dalam kapal. Jadi badai di luar, hempasan angin di luar, ombak besar, tidak akan bisa menenggelamkan kapal. Kecuali badai itu kita masukkan di dalam kapal, yaitu air itu, atau pikiran negatif, atau apapun bentuknya, ketika itu masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam hati kita, itulah yang menenggelamkan kita. Iya. Ya? Ya. Lanjut yuk. Yuk. Semangat. Monggo, silakan. Silakan. Ya, Pak. Ya, Pak Sigit. Ya, ini ya terima kasih Pak Lukas materinya masalah pengampunan, jadi mengingatkan saya akan beberapa kisah-kisah pada masa lalu juga. Ya. Jadi saya sih pengen cerita dulu tuh, ya pasti ada beberapa orang yang pernah menyakiti lah ya, baik itu gender sejenis maupun lawan jenis, gitu kan.
Ya, saya sih mungkin pengen cerita itu dulu ya. Waktu itu saya pernah ikut ya komunitas pelayanan juga ya pada waktu masih mahasiswa gitu kan, mahasiswa dan ya masih awal-awal lah, pokoknya masih belum setua sekarang, mungkin masih sampai umur 30-an awal kali. Nah, itu saya udah ikut komunitas itu lama. Jadi udah komunitas persekutuan itu lama, udah mahasiswa, dari mahasiswa sampai udah umur 30-an, jadi udah belasan tahun sebenarnya bersama tiap hari atau apa, sharing firman lah, terus juga pelayanan bareng atau apa. Tapi pada satu waktu tuh, ya saya tuh difitnah lah. Difitnah, saya sama yang ya pacar saya juga, termasuk istri saya sekarang ini. Saya tuh difitnah di sidang bahwa saya tuh melakukan pelanggaran serius yang padahal menurut saya itu tidak separah yang kalian kira gitu. Tapi saya udah tidak ada ruang untuk membela diri. Saya dikatain nggak tahu diri lah, nggak tahu malu lah, laki-laki bodoh, brengsek, pokoknya dikata-katain lah yang saya tuh kayak yang, waduh, ini kan harusnya saudara sepelayanan yang brother in arms gitu, tapi kok malah jadi ngata-ngatain saya seperti ini, dikatain hidung belang lah apa segala macam, aneh deh pokoknya. Yang sebenarnya saya nggak lakukan gitu. Yang kelihatannya salah tapi sebenarnya nggak seperti itu, dan saya nggak ada ruang untuk membela diri. Nah kemudian pada suatu waktu, wah ini udah lingkungan udah toksik nih, karena sudah bukan melayani Tuhan dengan tulus lagi, tapi sudah intrik politik dan uang lah, kalau saya bisa bilang cinta uang. Akhirnya saya memutuskan keluar. Saya memutuskan keluar. Nah, tapi memang begitu ya, teman-teman yang mau saya sharing di sini. Kadang-kadang waktu kita keluar, pembelaan Tuhan itu nyata. Nyatanya apa? Jadi ya adu buah lah. Mungkin seperti contohnya si Saul dengan Daud ya. Daud itu kan dikejar-kejar Saul, difitnah, mau dibunuh. Tapi waktu Daud misah dari Saul, Daud itu semakin grow, Saul itu semakin kering. Pasukan Daud semakin besar, pasukan Saul itu semakin kecil. Nah, itu kadang-kadang juga bisa dilihat secara spiritual itu begitu. Ketika orang misalnya berpisah, ya sudah kita lihat adu buahnya aja. Kalau kadang-kadang pembelaan Tuhan itu kelihatan dari situ, Bapak-bapak. Ketika berpisah, ketika berselisih, mana yang lebih punya buah? Kalau memang Tuhan berada waktu dalam kasus ini misalnya Daud, Tuhan bersama Daud, Daud semakin berkembang, berbuah. Tapi yang satu semakin kering. Nah, itu ya saya alami, ternyata komunitas itu udah intrik politik, semakin kering dia, semakin kecil, dan akhirnya juga pada bubar entah kemana. Tapi yang saya rasakan, saya sama istri saya yang sudah mengampuni itu, saya semakin dituntun Tuhan itu, semakin, ya memang bukan semakin kaya, enggak, tapi semakin banyak hal-hal yang membuat saya itu karakter diubahkan, berbuah, segala macam. Nah, pada satu waktu saya berkesempatan nih kontak lagi, pokoknya waktu saya udah berpisah dari mereka tuh saya udah hapus semua kontaknya. Jadi seperti mengibaskan debu, ya sudahlah, kalau memang itu saya mengibaskan debu. Nah satu waktu ada nih, tiba-tiba ada yang dapat kontak saya yang baru, ya kontak saya. Oh itu ternyata adalah koordinator yang dulu, itu udah lama, mungkin hampir sekitar 5 tahunan, 6 tahunan baru kontak lagi. Git, apa kabar ini nih? Oh ya bang, apa kabar gitu. Jadi waktu itu karena saya sudah memutuskan untuk mengampuni, dan saya akhirnya merespon. Nah merespon WhatsApp. Kemudian mereka ternyata udah pindah gereja juga dan ngajak ketemu, ya udah kita ngajak ketemu, ngopi bareng, dan karena saya sudah setiap hari memutuskan untuk ya udah mengampuni, forgive, plong. Jadi waktu ketemu juga sudah biasa aja. Nah, waktu ketemu itu ya akhirnya mereka sebenarnya sadar salah gitu, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Akhirnya ya dia secara personally juga, ya waktu dulu kami berbuat salah, minta maaf ya gitu. Ya udah akhirnya saya di depan orang itu bilang, saya mengampuni kalian semua, saya memaafkan kalian semua. Dan itu dideklar bahwa memang, nah ketika saya udah ngomong seperti itu tuh memang langsung plong. Seperti beban itu udah nggak ada. Memang saya udah mengampuni, saya memutuskan untuk mengampuni. Setiap hari saya memutuskan mengampuni. Tapi waktu benar-benar dihadapi orang yang tersebut, plong. Nah itu salah satu yang koordinator itu. Koordinator yang lain itu juga
apa ya, ada orang lain lagi yang memang ya omongannya lebih pedas tapi dia nggak mau ngampuni, it's fine. Cuma saya langsung declare saya ampuni kalian. Nah ketika saya lakukan itu tuh rasanya plong, beban hilang. Nah terkadang dalam hidup ini begini teman-teman, kenapa kita harus mengampuni? Karena tertulis di firman Tuhan itu kan pembalasan itu hak Tuhan. Jadi kita nggak ada hak sama sekali untuk membalas. Nah kadang-kadang ketika berselisih paham misalnya dua-dua terpisah. Nah dua-duanya berbuah misalnya. Dua-duanya berkembang, dua-duanya bertumbuh. Nah itu biasanya cuma salah paham, salah omong doang, atau salah komunikasi. Tapi kalau misalnya dua-dua berpisah nih, berselisih, yang satu makin berkembang, tapi yang satu makin kering, nah berarti Tuhan sudah melakukan pembalasannya gitu. Dan itu yang memang hanya kita lihat dengan waktu aja. Tapi memastikan bahwa kita udah lepas beban gitu. Memang tindakan ini tuh nggak sekali jadi. Tindakan ini tuh waktu itu saya juga udah sering sharing juga di BR61 itu. Mengampuni itu bukan tindakan satu kali jadi, tapi berulang. Ya seperti yang Bro Freddy tadi udah bilang kan, mengampuni harus berapa kali? 77 kali 7 kali kata Tuhan Yesus. Artinya terus menerus. Kalau orang ini bikin salah, oke, saya putuskan mengampuni kamu. Besok keinget lagi, saya ampuni kamu. Besok keinget lagi, saya ampuni kamu. Terus menerus, terus-terusan. Sampai kita udah mati rasa ya, nggak ada rasa lagi tersinggung, nggak ada rasa lagi yang ya apa istilahnya tuh rasa ingin membalas, tersinggung dan segala macam ya. Itu kita udah istilahnya lepas saja seperti itu. Ya memang ya banyak orang yang mungkin salah bersikap, salah omong, tapi waktu kita terus menerus bilang ya udah saya mengampuni dia, itulah proses bertumbuh kita, proses belajar kita. Bukan orang nggak boleh tersinggung, manusiawi kalau tersinggung sih, karena ego kita kan kadang-kadang ingin apa ya, wah kok dia kayak gitu kan. Ya, oke Ya bro. itulah bilang berulang. Sip. Itu ya kalau cuman. Mantap bro. Thank you bro. Sip. Ya, lanjut. Tapi diperjelas Pak Sikit, bertumbuhnya tuh bukan bikin gemuk ya, bukan gemuk ya Pak. Kalau yang satu gemuk satu kurus beda. Kanan kiri dan bertumbuh ke atas, jadi bolehlah. Ya. Bagus. Yuk, lanjut. Yuk. Apa yuk? Lanjut yuk. Ya, Pak Mati. Ya. Pak Mati kok di maju. Apa? Yuk. Ya, untuk mengampuni memang sih belajar lebih lagi sih. Ya. Pengampunan 7 kali, 70 kali itu kan bukan sekedar hanya mengampuni dengan sifat yang berbeda-beda, tapi mengampuni sifat yang tetap sama, yang istilahnya yang dilakukan kesalahan itu terus itu. Ya. Jadi tiap hari itu kan kesalahan itu kan tetap ada, tinggal kesalahannya kan ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi dikatakan 7 kali, 70 kali itu yang sama, bukan yang berbeda-beda. Nah, yang sama itu harus mengampuni, nah yang lain pun juga tetap ada pengampunannya juga. Gitu. Sama kayak saya dengan saudara-saudara itu kan, wah, kayak adik saya sama adik saya yang lain, itu sama, ada irinya sendiri. Saya kadang kan yang paling tinggi kan, dari mama kan saya sama adik yang paling kecil. Nah, yang saudara-saudara lain itu kadang yang iri. Ya, adikku yang ini kok dipenake terus, lah aku kapan? Ya aku ya kudune juga ikut dipenake, dibantu usaha apa. Tapi dari segi penglihatan itu kan bisa dilihat dia karena dia kan sering bosan dan terus melakukan aktivitasnya kan juga memang baik untuk usaha. Cuman kadang dia itu agak nyelonong, agak susah lah dia untuk menata diri usahanya itu seperti apa. Dulu pernah usaha angkringannya juga sudah tidak bisa bertahan karena kan dia juga ya banyak hal lah dalam pengaturannya agak salah gitu. Ya kadang ya tetap mengampuni saudara, mengampuni orang yang bersalah. Apalagi dulu sempat mengampuni wakil leader saya di pelayanan anak itu di sekolah minggu. Itu aku juga sempat ya udahlah, karena
Saya datang waktu pertemuan, ternyata yang pertemuan itu hanya leader-leadernya aja. Dan wakilnya berkata, kamu pulang aja. Rasanya gimana? Disuruh pulang lebih daripada ya udah aku pulang. Tapi dirasa di hati itu, sudah jauh-jauh, nggak dibayar, datang pertemuan, diusir lagi. Rasanya pinginnya ya mending nggak usah ke gereja, pindah sekalian sekolah minggu, pindah lain. Tapi saya tetap menetap di situ. Saya keluar dari sekolah minggu karena pasangan yang tidak bisa selesai dalam mengampuni orang yang dekat di gereja juga itu. Tapi ya saya sama mereka ya fun-fun. Tapi setelah aku lihat orang yang menyuruh aku pergi itu ya dari sekarang itu ya dari kacamata saya itu apa dari suaminya itu pinjem alat di tempat saya ya sampai sekarang itu belum terbayar berapa tahun itu padahal belum nyicil-nyicil kadang kan lihat dari kacamata itu kan wah ya udahlah berarti kan prosesnya dia sendiri bukan urusan saya gitu ini dari kalau ketemu ya udah biasa itu Ya, aja sih. ya. Sip. Memang selalu semua harus belajar ya bro, semua sih. Nggak mungkin lah sekali jadi jebret gitu, semuanya proses lah. Ya. Oke, lanjut yuk. Lanjut. Ayo. Waktunya jalan nih. Yuk, saya Pak Ya Simon. wis, yuk. Sip, mantap bro. Bagaimana kita sakit hati kita ini menjadi kekuatan yang positif untuk kita lebih maju. Yes. Itu sih menurut saya yang lebih penting ya. Yes. Jadi jangan cuma shalom. Jadi jangan sampai kita hanya memanfaatkan sakit hati itu untuk kepahitan. Ya. Tetapi bagaimana kesakitan seperti saya dalam satu malam pernah saya ditipu 2 miliar satu malam pulang gereja. Bagaimana saya membalikkan apa yang menurut saya kehilangan tersebut menjadi kekuatan dan bisa menghasilkan lebih besar dari yang kehilangan tersebut. Ya. Itu menurut saya lebih penting. Seperti pernah mertua saya sempat cerita ya. Mertua saya memang bercerai mertua laki dan perempuan. Mertua saya memang kolerik sekali. Dia keluar dari rumah diusir, nggak punya apa-apa. Dia cuma ngomong sama saya waktu itu. Lihat ya, 3 tahun lagi aku punya kehidupan finansial yang lebih baik dibanding kamu. Ternyata terbukti. Sekarang mertua saya perempuan jauh lebih baik dibanding mertua laki. Dan kualitas dia bukan masalah perceraiannya, tetapi mengubah kekuatan yang negatif tersebut menjadi kekuatan yang positif untuk kemajuan. Kira-kira begitu Pak Simon. Makasih. Ya, itu sih motivasi hidup ya, lebih ke motivasi hidup seseorang gitu kan, karena merasa dirinya dihina, ya dia ingin membuktikan diri ya kan, itu hanya, tapi belum tentu di dalam hal pengajaran tadi ini adalah memberikan pengampunan ya kan, karena temanya kan pagi ini kita memberikan pengampunan sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kalau misalkan kasusnya yang mertuanya Bro Abraham mungkin karena faktor sakit hati ya kan, jadi dia akan membuktikan diri sendiri gitu kepada orang yang menyakitinya gitu kan, pembuktian diri lah istilahnya ya. Tapi nggak ada yang salah ya kan, karena semua orang hidup juga harus emang ada pembuktian diri ya gitu. Yuk lanjut. Ayo lanjut. Pada diem. 2, ayo pada diem-diem. Saya nggak akan nunjuk. Udah pada gede. Nggak apa-apa. Tak tungguin sama saya. Ayo. Ayo yang belum Udah sharing pada yuk. gede. Nggak apa-apa, ayo. Ya sih, aku nambahin sedikit sih. Memang untuk mengampuni tidak bisa, prosesnya panjang. Karena ya aku lihat sendiri adik saya itu dulu waktu sekolah SMA itu sempat dilempar cuek, ulek-ulek gitu.
Singgung yang karena terlalu berontak, terlalu keinginannya harus dituruti, sekolahnya dan keluarga masih belum bisa mencukupi. Nah, itu yang lempar itu nganu kakak iparnya saudara ipar. Nah, sampai sekarang itu masih diingat dan apa istilahnya mau dia Iyalah, mempush itu masih untuk sakit hati membuktikan ya. diri. Iya, Iya. sampai sekarang tuh ya karena ada ponaan kecil itu ya memandang itu cicik saya gitu loh. Heeh. Itu juga sama cicik saya kadang bicara itu ya agak menyakitkan Heeh. bagi saudara-saudara. Tapi tetap namanya saudara ya mau mengasihi gitu. Karena kan juga Iya. eh, ya karena ada mama juga kan untuk ya yuk rukun keluarga saudara sama saudara itu harus rukun. Iya. Ya itu sih proses yang tidak bisa dipungkiri harus sehari dua hari itu Iya. bertahun-tahun waktu SMA sampai sekarang sudah dia punya anak sendiri belum kelar dilihat. Padahal bisa diberesin ya. Pertanyaan Iya. saya cueknya nggak apa-apa. Ceknya nggak apa-apa. Cueknya nggak apa-apa ya udahlah cueknya nggak apa-apa mah wes. Ya udah. Pas dilempar itu nganu loh itu apa pergi mau nyari Berarti ke berarti mencari teman apa kakak saya yang pertama itu mau pinjem pedang mau pedang-pedangan malahan waktu itu. Nah, saya yang memperlerai saya yang ngejar dia sampai di rumahnya itu sudah enggak usah diteruske kayak gitu karena kan apapun kan itu saudara nanti masalahnya berarti gitu. iya. Daripada pedang-pedangan. Berarti cueknya Gitu. asli itu, cuek batu itu berarti. Nggak pecah berarti. Cueknya asli itu. Iya, iya. Yuk, lanjut yuk. Ayo dong, udah mau jam 7 nih. Saya juga mau ada begini, saya mau ada pelayanan soalnya. Mau ke gereja. Kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada yang bicara, saya tutup nih. Iya, saya skip Ayo aja. masih banyak yang belum sharing, ayo. Saya skip aja. Oke, Indra skip. Silakan. Pak Indra nggak boleh skip itu. Yuk. Oke. Ingat ya, Mazmur 133, kerukunan itu menyebabkan Tuhan itu memerintahkan berkat. Setuju. Bukan cuman Tuhan memberkati. Ya, di Alkitab itu coba ketik aja, cari. Kata memerintahkan berkat itu cuman ada dua. Salah satunya ketika kita hidup rukun. Amin. Ya. Jadi ayo nikmati proses yang ada ya. Saya pun yang di sini paling banyak bicara. Saya pun sadar ya. Saya paling rawan menyakiti banyak orang. Ya, entah itu karena menyatakan yang benar ya. Udahlah, itu Amsal sendiri ngomong, semakin kita sering banyak ngomong, maka kita juga rawan untuk menyakiti ya. Tetapi inilah keluarga ya. Kita tidak pernah merencanakan untuk menggigit lidah sendiri ya. Ya. Tetapi saya percaya kita semua pernah kan gigit lidahnya. Ya toh? Kalau sekarang saya perintahkan ayo 1 2 3 gigit lidahnya. Tidak ada yang mau. Pasti. Tetapi enak-enak makan, tahu-tahu, aduh, kok gigit lidahnya. Ya itulah kehidupan ya. Tidak ada yang ingin apa ini? Nggak ada yang ingin menyakiti ya, nggak ada yang bertujuan aku tak nyakiti Ios, nggak ada gitu ya. Tapi dengan perkataan itu seringkali kita bisa menyakiti. Apa ini? Pastor Yosef sempat bingung tadi pernyataannya. Maafkan no papa, maafkan no mama. Maksudnya apa itu? Itu loh yang pastor bilang apa dua orang tua bilang sama anaknya maaf no papa yang masih marah-marah atau apa gitu loh.
Maafkan tidak papa, maafkan tidak mama. Tidak atau nggak jadi maaf-maafan dong, Pastor. Kalau tidak maafkan no papa. Dan dari suami istri ribut loh, Pastor. Ribut Pastor itu loh, bahasa Pastor. ilustrasi. Pastor lupa sendiri. Yang ribut suami istri kalau maaf-maafan. Hah? Akhirnya agak habis dari marah-marahan, maaf-maafkan. Akhirnya peluk-pelukan itu loh. Aduh, Statementnya apa? sorry. Loadingnya kelamaan. Iya. Ya maaf no papa, iya. Nah, itu campuran bahasa Perancis, maaf ya. Saya sudah terlalu lama tinggal di Perancis soalnya. Ya, oke. Tapi segini, Eh, saya setuju dengan Pastor Yosef. Saya mohon maaf, rukun ya. Tadi itu Mazmur 133, ketua RW saya tuh ngomong cuma begini, Pak Yos, Bapak tahu artinya RW apa? Rukun tangga. RW itu rukun warga. Kalau Bapak lanjut, Bapak balik memperkarakan, nggak bakal selesai, akan panjang. Kalau Bapak ingat esensi kata-kata rukun warga RW, RT rukun tangga, selesai Pak, harus selesai. Nah RW saya kebetulan anak Tuhan, juga seorang pelayan. Jadi dia kenal banget saya sebagai hamba Tuhan, jadi dia cuma kasih clue gitu ya. Udahlah Pak Yos, ingat ya, kita tuh rukun tangga dan kita tuh rukun warga. Jadi waktu saya ingat kata-kata rukun, itu saya menahan diri saya. Sudah ada yang telepon saya, salah satunya bendaharanya Hercules. Udah lanjutin, perkarain. Saya di belakang Pak Yos. Pengen banget. Tetapi ngapain? Gitu ya. Nah, saya juga bersyukur Pak Yosef ingetin kita Mazmur 133. Tuhan memerintahkan berkat pada ketika kita rukun. Di mana? Di harmoni brotherhood. Ya. Udah, menurut saya Pak Lukas sudah lakukan bagiannya. Orang yang dituju ya enggak masalah. Itu haknya dia. Bagian kita tadi Pak ya, kita ingat kalau Tuhan yang berkenan sama Pak Lukas, sama seseorang, Tuhan akan mendamaikannya. Ya, bagian kita udah kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang punya urusan. Itu aja. Saya juga begitu. Tuhan berkati. Ya, jadi kalau kita udah melakukan tugas kita ya udah, jangan pernah mikirin respon orang. Kita tuh nggak bisa kontrol responnya orang. Ada orang tuh maafin belum ya, ada orang tuh masih ngegelundung. Bodoh amat, ngapain mikirin responnya orang? Yang sakit hatinya dia sendiri kok. Yang penting kita sudah ngampunin diri kita, udah ngampunin, ya kan? Kita udah ambil perintah Tuhan, ya kan? Ikutin semua perintah Tuhan. Masalah dia mau ngampuni mau enggak ya udah, itu bukan urusannya kita lagi. Nanti jadi sakit hati lagi kitanya. Ya, udah aja. Selalu ingat bahwa kita tidak pernah bisa menahan kelelawar terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa tepis kelelawar untuk bersarang di kepala kita. Ya, biar berkat Tuhan tuh udah perintahin loh. Tadi udah kasih ya, perintahnya tuh berkat tuh dikirim ke kita. Ya. Tapi cluenya gini Pak Simon, menang di dalam, apa di luar. Kalau kita di dalamnya kita nggak menang, kayak Pak Lukas misalkan nggak menang, nggak mau mengampuni, yang kita nggak bakal selesai. Saya pulih di PCL, saya pulih di PMP loh, waktu ngadepin Tanah Abang. Saya itu cuma kata-kata dari Pak Doni, menang di dalam, menang di luar Yos. Ini baik bagiku sebagai pembelajaran. Itu dua kalimat ajaib menurut saya. Saya bisa tenang, Pak Lukas. Saya bisa bisa menghadapi itu semua. Dan Pak Sigit tadi ilmunya cukup tinggi. Menurut saya sangat memberkati saya. Bukti nyata adalah perpisahan tadi membuahkan atau enggak, bertumbuh atau enggak. Itu mantap. Thank you Pak Sigit. Iya, ini ada saksinya. Ini sambil tunggu yang lain ya. Saya harapkan semua bisa bicara ya. Sambil menunggu ada saksinya di sini. Pak Abraham masih ada ya? Oh ada. Nah itu gereja kami sempat mengalami perpecahan. Ya. Tidak ada masalah dengan perpecahannya. Namun masalahnya satu, kelompok yang keluar yang merasa mendapatkan gereja lebih baik. Maaf ya, sampai detik ini mereka nggak bertumbuh. Kenapa? Karena setelah sekian tahun, maaf ya, setelah yang menyebabkan perpecahan lah, dianggap orang yang bersalah ini sudah move on, tapi yang keluar malah tidak move on. Kalau ketemu selalu membicarakan kejelekan dari gembalanya.
Maka yang terjadi apa? Biarpun dia di tempat yang baru menemukan ya yang katanya gereja dengan pengajaran bukan wis bla 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 lah ya. Cuma saya ngeliat gini, setelah mungkin kejadiannya 4 atau ya 4 tahun lebih ya, mereka nggak kemana-mana gitu. Nah ini hati-hati ya. Jadi penting ya, sangat penting. Dan sekali lagi ya, saya bukan menyukai yang namanya gesekan ya. Tapi gini loh, gesekan itu yang menyebabkan kita maju. Ya. Mesin itu kalau nggak bergesek ya, tidak ada panas yang dihasilkan, maka mobilnya nggak maju. Yang penting jangan lupa ngisi air radiatornya gitu ya. Jadi panas tetap bisa menimbulkan energi untuk maju, tapi sistem pendinginan juga harus berjalan. Ya, kalau kita diam-diam aja, ya, nggak tahu ya. Kok saya belum pernah melihat ada sebuah komunitas itu yang baik-baik saja. Artinya kita harus melewati ini, ya, gitu. Ya, ayo. Ya, tambah sekali satu lagi. Ya, waktu aku sekolah minggu itu kan di sekolah minggu itu kan ada anak-anak yang bercanda, kelas 3 dan kelas 4, 3 orang. Nah, itu malah bercandanya terlalu berlebihan sampai pukul-pukulan. Nah, 3 itu tak lerai, tak masukkan di ruangan khusus. Kalian mengaku, kalau sudah mengaku, sudah maaf-maafan, sudah kelar. Kalau kalian masih terus-terusan kayak gitu, lebih baik kalian mukul saya. Kakaknya ini loh, bukan temenmu. Kalau temenmu yang kamu bercandain sampai pukul-pukulan, nanti yang kasihan tuh orang tuanya, nanti malah berapi. Itu aja sih. Tadi sudah minta maaf, dah itu langsung masuk ke sekolah minggu lagi. Dah itu sih. Ya, wis ya. Nah, udah jam 7. Ya, jam 7 ya. Sorry, saya mau ada ke gereja dulu pagi. Kalau misalkan mau dilanjutin, saya oper hostnya ke Lukas, Kas. Enggak apa-apa, cukup dah. Ya, izin mau berangkat gereja juga ini kok. Lu kasih kesempatan siapa yang belum mau ngomong, kasih Iya, dulu ini lah. loh, yang orang-orang baru sampai tidak mau ngomong semua. Iya. Pak Iya. Pandi, Kasih ke Pak Lukas aja hostnya, Pak Pak Simon Eli. nggak apa-apa, Pak Sion silahkan izin, Pak Irfan silahkan izin nggak apa-apa. Kasih Pak Lukas aja hostnya. Iya, Kita Yos. juga mau ke gereja, udah mau Thank jalan you, ke Pak gereja. Yos. Udah nggak Kita mau, tutup. Yos. Ya udah, Izin saya ya, izin juga Pastor, ya. Pak Ya Yos, udah. Pak Udah Lukas, Pak tutup Simon doa, semua. tutup doa Terima aja. kasih. Orangnya udah Udah nggak Pak mau. Yosep tutup doa, Pak Yosep. Ayo. Kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya ketika kami sudah memutuskan untuk memberi obat kepada luka yang terjadi. Memang luka itu tidak bisa langsung sembuh, tetapi proses yang ada sudah menuju arah yang benar. Dan kami percaya proses itu terus berlangsung dan menyembuhkan luka-luka kami, dan kami pun tetap mengasihi satu dengan yang lain, sebab ada kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Kami tidak mampu melakukan itu, tetapi kami sudah dimampukan melakukan itu, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Kami tidak bisa membayangkan Tuhan, kalau kasih-Mu itu bersyarat, maka kami pun tidak akan berhak menerima kasih-Mu. Termasuk pengampunan yang ada, Engkau sudah mengampuni kami. Meskipun sebenarnya tidak mungkin untuk kami diampuni, karena terlalu banyak kesalahan kami. Namun karena Engkau sudah melakukan terlebih dahulu mengampuni kami, maka kami pun akan belajar juga untuk mengampuni sesama kami
yang bersalah kepada kami. Pulihkan kami semua. Kami percaya Harmonic Brotherhood ini sesuai dengan nama yang Kau berikan. Kami tetap hidup di dalam keharmonisan, tetap hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Lukas yang sudah menjadi berkat buat kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bukakan Tuhan hikmat-Mu untuk senantiasa menyertai sehingga Pak Lukas boleh menjadi berkat dimanapun Kau utus. Amin. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya pertemuan kami ini penuh dengan berkat. Oleh sebab itu, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you semuanya. Ya, makasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Terima kasih semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Baik.